Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-asatizah al-kiram, para hujaj, para jamaah yang insya Allah kita semua mudah-mudahan di bulan suci, bulan berkah, bulan agung, bulan mulia, Allah terima amal ibadah puasa kita, amal-amal ibadah yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah berikan ampunan, Allah berikan rahmah, Allah berikan kita kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita duduk di masjid Allah, di Baitullah. Pertama kita iktikaf, yang kedua kita silaturahim, yang ketiga kita thalabul ilmi sambil menunggu waktu buka puasa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita majlis zikir, majlis ilmu ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min qaumin, tidaklah satu kaum duduk di satu majlis di rumah Allah, yadhkurunallaha, mereka zikir kepada Allah. Termasuk pada hari ini bagian dari zikrullah kita. Mudah-mudahan mendapat pahala kebaikan dari Allah. Amin. Illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka mendapatkan 4 hal. Satu kaum yang duduk di majlis Baitullah seperti ini, insya Allah mudah-mudahan, maka Allah berikan 4 hal. Yang pertama, Allah berikan ketenangan, sakinah. Yang kedua, rahmat Allah meliputi mereka. Yang ketiga, haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah bangga-banggakan mereka di sisi malaikat, di sisi Allah. Diberikan ketenangan, dicucurkan rahmat. Zakarahumullahu fi man indah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat yang berada di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para asatiz yang kami hormati, hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan dan ini adalah hari yang ke-6. Kita berdoa mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita thalabul ilmi dan kita akan bahas kitab yang telah kita bahas dan kita lanjutkan pada hari ini agar tidak putus taklim kita, thalabul ilmi kita, yaitu kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Dan kita akan mempelajari salah satu dosa besar yang tercatat dalam kitab ini, yaitu berbuka puasa tanpa uzur. Itu termasuk daripada dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Al-kabirah minal kabair iftaru yaumin min Ramadan bila uzrin. Salah satu dosa besar Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi, iftaru yaumin min Ramadan bila uzrin. Iftaru yaumin min Ramadan bila uzrin. Buka puasa 1 hari. Buka puasa 1 hari belum masuk waktu, bila uzrin, tanpa ada uzur. Dosa besar. Orang yang berbuka puasa belum dihalalkan untuk berbuka, dia sudah buka tanpa uzur. Itu termasuk
al-kabirah minal kabair, itu termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar yang lain. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita bahas apa hukuman orang yang melakukan itu, seperti kita ketahui bahwa puasa Ramadan itu wajib. Sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah dasar daripada diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Allah panggil dalam ayat ini orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang dipanggil kita orang beriman. Allah enggak panggil orang munafik, Allah enggak panggil orang kafir. Yang Allah panggil orang-orang beriman seperti kita, insya Allah. Wahai orang-orang beriman, itu namanya harfun nida. Hai. Mengapa yang dipanggil orang-orang beriman? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau ulama Syria, belum lama meninggal dunia, Allah yarhamuh. Ada kitab namanya Safwah At-Tafasir. Beliau menjelaskan dalam kitab itu mengapa yang dipanggil orang-orang beriman. Nadahum, kata beliau, nadahum bilafzil imani liyuharrika fihim masya'irat ta'ati wa yudhkiya fihim jazwatal imani. Allah panggil mereka dengan lafaz iman. Wahai orang-orang yang beriman, liyuharrika fihim masya'irat ta'ah, untuk menggerakkan rasa ketaatan. Wa yudhkiya fihim jazwatal iman, dan untuk menggerakkan spirit semangat keimanan. Hanya dengan iman orang mau berpuasa. Hanya dengan iman orang mau memenuhi panggilan Allah. Maka atas dasar ayat inilah kita berpuasa, dasarnya iman. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya apa? Imanan. Jadi karena iman, ini yang pertama dan utama. Wahtisaban, hanya ingin cari ridhonya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini Ramadan, bulan rahmah, bulan maghfirah. Rugi kata Nabi, rugi kata Nabi orang yang berada di bulan Ramadan tapi dia enggak manfaatkan Ramadan. Dia anggap bulan biasa. Lalu Ramadan lewat, dia belum diampuni oleh Allah. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Maka orang berpuasa dasarnya karena iman. Dalam riwayat yang lain, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan amal-amal sunnah, dan ini ada di bulan Ramadan khusus, Allah lipatkan pahala amal-amal yang sunnah. Man taqarraba bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi masiwahu. Siapa yang mengerjakan amal-amal sunnah, ya, maka Allah lipat gandakan pahalanya seperti fardu. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina
faridatan fi ma siwahu. Dan siapa yang mengerjakan fardu, maka Allah lipat gandakan menjadi 70 kali fardu. Masya Allah. Allah lipat gandakan pahala orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, apalagi ada satu malam spesial namanya Lailatul Qadar. Bila di malam itu dia mendekatkan diri kepada Allah, dia beribadah, maka pahalanya, ibadahnya lebih baik dia beribadah 1000 bulan. Berarti sekitar 83 tahun lebih. Sementara umur kita di dunia mungkin sampai, mungkin tidak. Wallahu a'lam. Ini adalah rahmatnya Allah di bulan Ramadan ini. Maka rugi orang yang melihat Ramadan seperti bulan biasa aja, nggak bisa memanfaatkan. Ramadan selesai, dia belum mendapat pengampunan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dasar pertama ibadah kita, apapun kita ibadah, termasuk puasa, termasuk tarawih, witir, iktikaf, sedekah, ibadah-ibadah yang lainnya, dasarnya itu semua imanan. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa puasa? Ya, malu sama tetangga. Puasa kok dasarnya malu. Mengapa puasa? Ya, teman di kantor puasa, ya ikut juga puasa. Mengapa puasa? Ya ikut-ikutan aja, sekedar euforia. Yang seperti ini nggak punya nilai di hadapan Allah, karena dasar dia ibadah bukan karena Allah. Ibadah itu didasarkan hanya karena imanan wahtisaban. Karena dasar iman, ingin cari ridha Allah. Karena iman kita puasa, maka dengan puasa iman meningkat. Karena iman kita tarawih, karena iman kita sholat witir, karena iman kita sedekah, karena iman kita berbuat baik, karena iman kita beribadah, maka dengan kebaikan ketaatan itu meningkat iman kita kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, inilah yang menjadi dasar daripada diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Termasuk hadis Nabi, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti ilaihi man istata'a ilaihi. Islam didirikan atas 5 hal. Rukun Islam, bersyahadah tidak ada Tuhan kecuali Allah yang wajib disembah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Maka Ramadan, puasa Ramadan disebutkan dalam hadis menjadi salah satu rukun Islam, juga disebutkan dalam ayat Al-Quran menjadi dasar diwajibkannya puasa. Maka orang yang enggak puasa tanpa uzur, dosa besar. Yang buka puasa saja, buka puasa nih, belum waktunya, belum maghrib, enggak ada uzur, itu dosa besar. Apalagi yang enggak puasa 1 hari doang. Nah, nanti kita jelaskan apa hukumannya dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ini. Mengerikan. Orang kalau tahu seperti ini nggak mau dia bermain-main dengan puasa. Ya, jamaah yang kami hormati. Ini dasar menjadikan sebagai dosa besar orang yang buka puasa tanpa uzur. Man aftara, siapa yang berbuka yauman, 1 hari, min Ramadan, di bulan Ramadan, bila uzrin, tanpa uzur, ya, tanpa uzur, karena di sana ada namanya rukhsah. Boleh orang buka puasa kalau ada uzur, kalau ada rukhsah. Tapi dia buka puasa enggak ada uzur, enggak ada rukhsah. Ya, dia sehat, dia enggak musafir, ya,
dia enggak ada uzur, dia buka puasa. Apa kata Nabi? Siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan 1 hari tanpa uzur, lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu, dia tidak bisa menggantinya puasa yang ditinggalkan itu meskipun dia puasa sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang zaman. Masya Allah, berat hukumannya ya. Berat hukumannya orang yang meninggalkan puasa. Ini yang berbuka nih, dia puasa tapi belum masuk waktu dia berbuka, apalagi yang enggak puasa. Ini baru 1 hari. Dosa besar bagi orang yang berbuka puasa tanpa uzur. Makanya kita mesti sesuai dengan waktunya. Mulai kita puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nanti sampai waktu maghrib sudah pasti kita yakin baru kita buka. Walaupun 1 menit belum, kalau belum maghrib belum. Jangan ini kan cuma 1 menit aja, enggak boleh. Walaupun 1 menit, maka kita yakin. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua nih, ini senada dengan hadis sebelumnya, orang yang berbuka puasa 1 hari tanpa uzur, maka dia tidak bisa digantikan meskipun dia puasa sepanjang zaman, sepanjang masa. Jamaah rahimakumullah. Berkata Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, man taraka sauma syahri Ramadan jahidan, siapa yang meninggalkan puasa bulan Ramadan jahid. Jahid pakai jim. Jahid artinya dia menentang li fardiyatihi, terhadap kewajiban puasa. Dia menentang, dia enggak percaya tentang kewajiban puasa dan dia enggak mau puasa, jahid. Fahuwa kafir, dia adalah orang kafir. Sama juga dengan salat. Siapa yang meninggalkan salat yang wajib tapi dia jahid, namanya kufur. Dia enggak percaya terhadap kewajiban salat, maka dihukumkan ijma ahli ilmi itu mengatakan dia kafir. Hukumnya kafir. Mengapa enggak sholat? Sholat itu enggak wajib, dia bilang begitu. Itu sudah masuk kafir namanya. Tapi kalau dia masih meyakini puasa itu wajib, sholat itu wajib, dia belum tergolong kafir, cuma dia fusuk, fasik. Bahkan dia dosa besar, termasuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Wa man taraka sauma syahri Ramadan muta'ammidan mutakasilan, dan siapa yang meninggalkan puasa Ramadan 1 hari saja, muta'ammidan, sengaja, mutakasilan, malas-malas, ya. Termasuk mutahawinan, menganggap enteng, menyepelekan. Faqad ata kabiratan min kabairidz dzunub, maka dia sudah melakukan dosa besar. Jadi hukumnya dosa besar tuh. Dan dia mesti wajib qada, taubat kepada Allah. Mesti bertaubat dia. Ya. Siapa yang meninggalkan puasa ya tanpa uzur, sekarang dia sudah sadar, dia mesti taubat kepada Allah ya, dengan menyesal, an-nadam, kemudian ada azam. Dia tidak mengulang lagi perbuatan dosanya, dan dia mesti qada. Dia mesti qada, membayar selama waktu-waktu yang ia tinggalkan. Tapi kalau Ramadannya telah lalu, ya sudah beberapa tahun sebelumnya,
maka diikuti dengan kewajiban bayar fidyah, ya, dengan memberi makan orang miskin selama hari-hari yang ia tinggalkan itu. Begitu beratnya, ya, orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu. Jamaah yang kami hormati, wa hadza bittifaq al-madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah, dan ini sudah sepakat madzahib yang 4, ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Asy-Syafi'i sudah sepakat terhadap hal yang ini. Ini saya bacakan bagaimana dosa besar orang yang puasa tidak ada uzur, yang berbuka puasa tidak ada uzur. Mengerikan ini. Hadis Nabi ini, azab balasan orang yang buka puasa belum masuk waktu tanpa uzur. Hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, kata dia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim, beliau bersabda, baina ana naimun. Nah, kata Nabi, sabda Nabi, ketika aku sedang tertidur, aku mimpi. Mimpi Rasul itu wahyu. Mimpi Rasul itu wahyu. Ya. Karena nabi, para nabi, tanamu uyunuhum wala tanamu qulubuhum. Meskipun mata mereka tidur, tapi hati mereka enggak tidur melihat. Kalau kita pules. Mata kita tidur, hati kita tidur. Bahkan ada orang yang hatinya melek, hatinya belum melek. Hatinya masih buta melihat kebenaran. Na'udzubillah min. Maka meskipun Nabi mimpi tidur, Nabi tidak tidur hatinya dan mendapat, dan ada wahyu. Nabi menceritakan, baina ana naim, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi. Idza atani rajulani, tiba-tiba ada 2 orang yang datang kepada aku. Ini Nabi menceritakan. Tiba-tiba ada 2 orang datang kepada aku. Id atani rajulani fa akhadha, ya, karena 2 orang, huma fa akhadha bidayya fa ataya bi jabalan wa'ran. Lalu 2 orang itu tiba-tiba, ya, datang dalam mimpi itu, mendatangi aku, dan dia membawa aku. Kata Nabi dalam mimpi ini, kisah Nabi. Membawa ke mana? Fa'ataya bi jabalan wa'ran. Mereka mendatangkan aku, membawa aku ke sebuah jabal, ke sebuah gunung wa'ran yang terjal, yang tinggi. Faqala li, lalu mereka bilang sama aku, berkata kepada aku, Is'ad, naiklah. Faqala faqultu inilah utiquhu. Aku, kata Nabi, menjawab, aku enggak mampu menaikinya, terjal tinggi. Faqala, lalu 2 orang itu berkata, inna sanusahhiluhu laka, kami akan memudahkanmu untuk mendakinya. Fasa'idtu, lalu aku naik, kata Nabi. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabali, sehingga aku berada fi sawa'al jabal, di puncak gunung, dalam ketinggian. Apa yang terjadi, kata Nabi? Idza bi aswatin syadidatin. Tiba-tiba aku mendengar ada suara syadidah yang sangat keras, suara keras. Bi aswatin syadidah. Fakultu, lalu Nabi tanya kepada 2 orang itu,
Ma hadhil aswat. Suara apa ini? Terdengar sangat keras. Syadidah. Qala, dijawab, hadza awa'u ahlin nar. Ini adalah suara pekikan ahli neraka. Masya Allah. Awa ahlin nar. Summan talaqabi, kemudian dua orang itu kemudian melanjutkan perjalanannya dengan aku, kata Nabi, fa idza biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim, maka tiba-tiba aku melihat, kata Nabi ini, ada satu kaum mu'allaqina bi'araqibihim, tubuhnya itu sudah tergantung seperti dzabihah, seperti hewan sembelihan, sudah tergantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Nabi diperlihatkan oleh Allah seperti itu, menceritakan kepada kita agar hati-hati, jangan main-main dengan puasa Ramadan. Hukuman yang Allah berikan. Musaqqaqatin asdaquhum, mulut mereka pecah. Tasilu asdaquhum daman, dan mengalir darah dari mulut mereka itu. Allahu akbar. Menyeramkan. Tubuhnya tergantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah seperti hewan sembelihan, dan keluar darah dari mulut mereka itu. Pecah dan berdarah mulut mereka itu. Fakultu, lalu aku tanya, man haula, siapa mereka itu yang tubuhnya tergantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan mulutnya pecah bersimbah darah dan mengalir darah dari mulut mereka. Dijelaskan. Faqila, lalu dikatakan, haula alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim, mereka adalah orang-orang yang iftar, yang berbuka sebelum dihalalkan untuk berbuka puasa. Yang puasa tapi belum saatnya buka, nggak ada uzur, beginilah hukumannya. Apalagi yang nggak puasa. Masya Allah. Makanya kita alhamdulillah beduk maghrib kita tunggu, sampai yakin benar beduk maghrib sudah datang, baru kita buka puasa. 1 menit belum beduk maghrib, walaupun 1 menit belum. Tapi alhamdulillah di mana-mana kalau persoalan buka puasa, umat Islam paling tepat waktu deh. 15 menit ditunggu. Ya memang sunnah. Sunnah ini. Jadi sunnah jamaah, buka puasa di awal waktu itu memang sunnah. Jadi itu memang yang diajarkan oleh agama. Itu namanya ta'jil, pakai ain. Ta'jilul fitri, menyegerakan itu aja jawabannya. Ngapa? Ya emang kita mau nyari sunnah. Memang sunnahnya menyegerakan berbuka. Kita kemana-mana nih, di mobil, di motor, di kendaraan, udah maghrib kita tahu, kita belum lapar, kita belum haus. Sunnahnya kita apain? Kita batalin. Makanya kalau kemana-mana bawa air, sekedar bawa makanan kecil. Kalau kita kemana-mana, begitu tahu beduk maghrib, batalin. Menyegerakan itu namanya takjil. Maka ada istilah sekarang takjil. Gitu. Nah, kalau sahur kebalikannya. Takjil pakai hamzah. Takjil artinya takhir, mengakhirkan sahur, ya, 3:30, jam 4, ya, mengakhirkan. Jangan makan sahur jam 1. Jam 1 makan sahur, habis itu dia tidur, kebablasan.
Subuh kagak. Ini orang puasa tapi kagak sholat. Puasa tapi kagak sholat. Ada nggak orang begini modelnya nih? Mana orangnya? Puasa tapi kagak sholat. Kalau puasa dia ngeh, tapi kalau sholat dia remehkan. Orang yang puasa tapi kagak sholat itu seperti pakai baju nggak pakai celana. Kalau dia kagak dua-duanya, kagak pakai baju, nggak pakai celana. Mantaroka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad bariat minhu zimmatullah. Termasuk dosa besar juga itu. Enggak berguna puasanya kalau dia tinggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat wajib muta'ammidan, sengaja, faqad bariat minhu zimmatullah, telah terlepas dari perlindungan Allah. Naudzubillah min. Maka mengapa sahur itu diakhirkan, ya, untuk sunnah seperti itu, ya, dan juga biar energi kita ada lebih kuat untuk siangnya, plus agar kita bisa mendapatkan sholat apalagi berjamaah. Begitu, masya Allah, ya. 2 rakaat fajar, rakaata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sunnah nih, sunnah, ya, qobliyah di awal waktu di masjid, di musola, 2 rakaat qobliyah itu kata Nabi khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Masya Allah, itu sunnahnya. Bagaimana subuhnya itu, masya Allah. Nah, mudah-mudahan musola ini subuhnya begitu Ramadan berapa saf ini? Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan sampai selesai Ramadan, amin. Kalau dulu ada alasan mudik, sekarang nggak ada alasan mudik, nggak boleh. Insya Allah. Dijelaskan oleh Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Qala Al-Imamu Al-Albaniyu rahimahullahu, berkata Al-Imam Al-Albani mu'alliqan ala hadzal hadis, mengomentari hadis ini dalam kitabnya As-Silsilah As-Sahihah. Aqulu, apa kata dia? Hadhihi uqubatu man shauma summa aftara amdan. Ini adalah hukuman bagi orang yang puasa kemudian berbuka sengaja qabla hululi waktul iftar, sebelum masuk waktu buka. Fa kaifa yakunu halu man la yasumu aslan, kata beliau, bagaimana kalau orang yang memang sama sekali tidak puasa. Masya Allah. Wallahu a'lamu bissawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya alimas la tahdikis sitra anna wa afina wa'fu anna haitsu kunna ya alimas sirri minna la tahtikis sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sambil menanti waktu beduk maghrib kita berdoa,
inilah saat-saat mendekati waktu ijabah, waktu yang mustajab berdoa. Itu saat-saat berbuka, orang yang puasa itu doanya mustajab. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah rahmati kita, dan mudah-mudahan orang tua kita, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan rahmah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah sudah masuk waktu. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.